Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video dikarenakan saya memperoleh tugas dari dosen saya untuk mereview sebuah jurnal. Jadi, jurnal yang akan saya review itu berjudul Pengaruh Komunikasi Wirausaha dan Pembelajaran Wirausaha dan Sikap Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha Kecil. Jurnal ini saya ambil dari Google Scholar. Jurnal ini juga dipost pada tahun 2010. Volume dan halaman dari jurnal ini itu jilid 17, nomor 2, bulan Juni 2010 dengan halaman sejumlah 121 sampai 129. Penulis dari jurnal ini yaitu Muhammad Rakib. Sebelum saya mereview jurnal, perkenalkan nama saya Septia Rosalinda dengan NIM 304018313. Saya mereview jurnal ini pada tanggal 13 Oktober 2020. Saya berasal dari kelas MC 7D. Tujuan dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh model komunikasi wirausaha, pembelajaran wirausaha, dan sikap kewirausahaan terhadap kinerja usaha kecil mebel kayu di kota Parepare. Subjek penelitian ini yaitu sikap wirausaha terhadap kinerja usaha kecil mebel kayu di kota Parepare. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian survei yang menggunakan pendekatan cross-sectional survey. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji konsistensi pengaruh variabel model komunikasi wirausaha, pembelajaran wirausaha, dan sikap kewirausahaan terhadap kinerja usaha kecil mebel di kota Parepare. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 140 pemilik usaha kecil mebel kayu di kota Parepare dengan menggunakan kuesioner observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling atau SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis deskriptif terhadap model kewirausahaan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas model komunikasi wirausaha berada dalam kategori cukup tinggi dengan nilai 65,69%. Hal ini menunjukkan bahwa para pemilik usaha kecil mebel kayu memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik, namun belum optimal. Oleh karena itu, tingkat efektivitas model komunikasi wirausaha yang dimiliki oleh pemilik usaha kecil perlu ditingkatkan dalam kaitannya peningkatan kinerja usaha kecil yang dikelolanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan De Vito pada tahun 1989 yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dapat dilihat dari keterbukaan, empati, dukungan, kepositifan, dan kesamaan. Sedangkan menurut Effendi pada tahun 1986 mengemukakan bahwa seorang komunikator wirausaha dalam melakukan komunikasi yang efektif didorong oleh dua faktor penting. Selanjutnya yaitu hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif. Setiap indikator yaitu kedisiplinan yang dimiliki oleh para pemilik usaha berada pada kategori cukup tinggi, 68,33%, komitmen terhadap pada kategori cukup tinggi dengan nilai 66,86%, sikap kreatif dan inovatif berada pada kategori cukup tinggi dengan nilai 64,76%, sikap berani mengambil resiko berada pada kategori cukup tinggi dengan nilai 68,81%, sikap proaktif berada pada kategori cukup tinggi dengan nilai 68,52%, dan hanya indikator kejujuran para pemilik usaha kecil dalam bertindak dan bersikap yang berada pada kategori tinggi dengan nilai 88,90%. Hal ini menunjukkan pemilik usaha kecil senantiasa mempertahankan kejujuran sebagai model dalam menjalankan usahanya. Kejujuran tersebut dapat dilihat dari kejujuran terhadap produk yang ditawarkan, promosi yang dilakukan, pelayanan, penjualan yang dijanjikan. Lalu pengaruh model komunikasi wirausaha terhadap kinerja usaha kecil. Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis 1 menyatakan bahwa model komunikasi wirausaha berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha kecil dapat diterima. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan CR yang mencapai besarnya 6,947 lebih besar daripada CR minimal yang disyaratkan sebesar 2000 serta probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa kedua variabel memiliki hubungan
kausal, memiliki hubungan kausal yang signifikan. Model komunikasi wirausaha mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja usaha kecil sebesar 1,660. Makna yang dapat ditangkap dari temuan ini adalah model komunikasi wirausaha bervariasi antara keterbukaan, empati, kepositifan, dukungan, dan kesamaan. Mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja usaha kecil, bervariasi antara jumlah jenis produk, tingkat keuntungan, luas pasar, kepuasan wirausaha, penyerapan tenaga kerja, dan tanggung jawab sosial. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti Pakerti pada tahun 1985 yang mengemukakan hubungan baik dengan pelanggan merupakan salah satu komponen dalam networking yang menjadi penentu kinerja usaha. Kekuatan dari jurnal ini berdasarkan yang tertulis bahwa yang pertama, dasar teori yang digunakan itu sudah jelas, banyak menggunakan metode analisis, bahasa yang digunakan juga mudah untuk dipahami. Sedangkan untuk kelemahannya itu ada beberapa, yaitu yang pertama, teknik pengumpulan data yang digunakan terlalu banyak tetapi tidak dijelaskan satu-satu, tidak dituliskan atau disusun per bab, hasil kesimpulannya terlalu panjang. Kesimpulan dari jurnal yang sudah saya baca, jurnal ini sudah layak diterbitkan karena jurnal ini sangat bermanfaat untuk dibaca oleh para wirausaha maupun orang-orang yang sedang berencana merintis usaha agar mengerti betapa pentingnya komunikasi dalam menjalankan bisnis. Jadi, model komunikasi wirausaha berpengaruh terhadap sikap berwirausaha yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas model komunikasi wirausaha meliputi keterbukaan, empati, kepositifan, dukungan, kesamaan, memberikan kontribusi terhadap peningkatan sikap kewirausahaan yang dapat meliputi kedisiplinan yang tinggi, komitmen tinggi, jujur dalam bertindak dan bersikap, kreatif dan inovatif, sikap berani mengambil resiko, sikap proaktif, dan sikap pandai bergaul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila selama saya mereview jurnal itu saya mengalami kesalahan, ada beberapa yang mungkin tidak sesuai juga, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.